Halo, Halo semuanya, semuanya. selamat datang kembali di podcast. Jadi teman-teman, program podcast ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh OSIS NASA Senior High School guna membahas hal-hal yang lagi viral, yang lagi tren, yang lagi jadi concern untuk anak-anak muda seperti kita. Pokoknya bahas banyak deh Dri ya. Yes, supaya hal-hal ini bisa jadi ilmu, bisa jadi inspirasi dan juga bisa menjadi hiburan juga untuk penonton semua yang ada di rumah. Bener banget, mungkin nonton ini sambil ngabuburit boleh banget kan Naik buat. motor nggak bisa dong, so, di motor sambil. Enggak maksudnya enggak buat waktu luang, buat waktu Oh luang. iya. Oh ya teman-teman, maaf sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Sas. Nama aku adalah Ernest Hendria dari kelas 11. Aku Sasi dari kelas 11 juga. Nah ngomong-ngomong lagi Ramadan, kita kayaknya kalau nggak bahas yang berbau-bau puasa tuh kayak kurang pas gitu. Kurang afdol ya Dri. Yes. Tapi sebelumnya puasa aman Sas? Alhamdulillah aman. Lancar. Dri sendiri udah bolong? Alhamdulillah saya Kristen. Enggak. Waduh. Orang tua saya Kristen. Waduh. Saya alhamdulillah dari lahir Islam. Saya masih saya syahadat alhamdulillah. Oke, teman-teman. Nah, Sas, berhubung kita lagi bahas Ramadan kayak kurang abdul kalau kita nggak mendatangkan Pak Ustadz. Bukan saya Pak Ustadznya, tapi Bukan beliau. saya juga. Yes. Beliau Pak Ustadznya. Saya perkenalkan. Ini dia tamu Abdul Rahman Siddiq. spesial. Ya. Boleh saya dulu ke kamera Kak? Halo, gimana sih, Dri? Alhamdulillah. Sas, puasa? Alhamdulillah. Masih. puasa, Tapi kok lancar. kayak lemes banget sih? Ya, namanya juga puasa Kak Ari. Betul. Oh, Nih iya. sekarang jam 2.05, jam-jam rawan kan. Jam-jam rawan apa nih? Jam-jam rawan. Jam-jam rawan batal. Yes. Enggak dong, masih lancar alhamdulillah. Tadi sholat pas wudhu dikit ya? Oh kan ketawa. Agak-agak Dikit keserep nih. sih. Ya lumayan lah, setetes dua tetes. Nyolong-nyolong ya. Setiap wudu gitu. Iya. Ada ya? Kemudian nggak 3 kali, 10 kali. Teman-teman, sebelumnya aku perkenalan dulu. Beliau adalah Kak Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman Siddiq. Abdul Rahman sih. Atau dibilang Kak Ari, cuman sebenarnya nama Kak Ari ini cuma samaran doang. Beliau itu sebenarnya profesor. Profesor apa? Ahai. Profesor Ahai. Cukup famous ya Kak Ari. Gitu aja kok repot. Kak Ari ini juga merupakan kepala sekolah di Elementary Years NASA School, teman-teman. Yes. Selain itu beliau juga mengajar sebagai guru musik dan juga beliau ini di luar sukses juga sebagai musisi teman-teman. Wah enggak juga. Nggak usah nyangkal Kak. Enggak. Gaji Kak Ari, gaji pokok sama gaji yang dari luar, gedean gaji yang dari luar kan? Waduh. Enggak juga. Masih enggak lah. Kita nggak ada yang tahu sih. Selain itu teman-teman Jadi beliau ngomongin juga gaji. menjadi sutradara ya untuk dari NASA Laboratorium Teater atau Nalatar yang merupakan salah satu ekskul di sekolah kami. Dan juga beliau lah yang menggendong anak-anak Nalatar supaya Dibimbing dong. dibimbing supaya bisa jadi juara. Alhamdulillah. Nah, tapi Dri, kita di sini nggak buat bahas tentang nalatar ataupun seni nih dari yang Kak Ari jagoin. Tapi kali ini karena kebetulan di bulan Ramadan juga kita mau bahas seputar bulan Ramadan nih. Apalagi kan di bulan Ramadan ini biasanya ada banyak banget tradisi-tradisi yang bermunculan nih, Dri. Yes. Apalagi kalau saya kan orang Jawa ya, orang Jawa. Kalau di Jawa khususnya di Jogja tuh banyak banget ada tradisi namanya gunungan. Jadi kita tuh rebutan sumber daya alam, rebutan misalnya hasil bumi, rebutan wortel, rebutan tahu, rebutan tempe. Jadi banyak lah itu jadi kerusuhan juga kadang-kadang. Tapi seru itu Sas. Disitulah kita jadi dekat sama masyarakat sekitar. Nah kalau Kak Ari sendiri, tradisi apa sih yang biasanya Kak Ari laksanakan gitu waktu yang pernah Kak Ari alaman ketika Ramadan? Nggak pernah ya ngikutin tradisi karena palingan pada zaman dulu ya ketemu sama kumpul keluarga sebelum bulan puasa masuk kumpul sama keluarga gitu, palingan gitu aja sih gitu, nggak ada yang sesi khusus buat ngapain misalnya ke sumur mana gitu, nggak pernah. mandi kembang. Gitu, sumur nyelem gitu nggak ada sih. Nah, bahas-bahas soal tradisi di bulan Ramadan, tau gak sih Dri? Sekarang tuh ada yang lagi viral banget di sosial media. Apa tuh Sas? Jadi di sosial media tuh lagi bergempur tentang war takjil. Oh, iya, Teman-teman bener. pada tahu nggak nih? Nih Sas, aku ada cerita Sas. Jadi kemarin kan aku lagi udah takjil sama mama ya. Tiba-tiba pedagangan nanya, "Ibu, rakaat sholat zuhur berapa?" Masalahnya kan orang nyokap aku kan Kristen ya, jadi ya udahlah nggak berharap banyak dulu. 4 Bu loh.
Kok tahu? Kok tahu gitu kan. Apalagi sebenarnya ya dari di keluarga, cerita sedikit ya teman-teman, di keluarga aku tuh justru yang rajin mengingatkan sholat dan bangun sahur tuh adalah ibu aku. Bapak saya malah tidur. Kacau banget. Gak apa-apa, namanya kebersamaan, toleransi. Toleransi. Kak Ari sendiri sebelumnya tahu gak sih tentang yang lagi hype di media sosial nih? Apa tuh? Wartakjil? Iya, wartakjil nih. Nggak tahu banyak sih, cuman ya dengar-dengar gitu aja gitu. Kan kalau dilihat di media sosial kan itu tadi apa ada umat-umat agama yang lain justru ikut-ikutan, ikut apa Ikut beli takjil. Beli Ya? takjil. hunting takjil kan. Kan war nih, ya kan? War kayak war tiket aja kan. Cepet-cepetan dapat paling dulu-duluan. Biasanya orang-orang pedagang udah pada siap di jam 3, habis asar udah pada gelar makanannya. Nah, pada jam itu di saat orang-orang muslim masih pada sholat asar, mereka udah mulai hunting takjil. Pas gitu kita lagi kan. lemes-lemes ya, Lagi diincer. lemes-lemesnya, mereka ngincer yang enak-enak. Masih anget-anget tuh ya. Masih anget tuh. Kita muslim dapet hikmahnya doang tuh kadang-kadang. Mungkin kayak gitu. Udah hanya Itu panjang. aja sih palingan yang bisa ditauin. Memang ada apa lagi? Nah, kalau yang aku lihat di sosial media nih kayak, jadi itu fenomena war takjil itu juga sampai viral, sampai jadi bahan khotbah di gereja. Pendetanya ngomong gini, kita nih yang Kristen juga suka banget nih sama takjil. Kalau ya jadi kita tuh apa-apain yang terdepan takjil gitu. Tapi jangan sampai ketika yang umat muslimnya sudah selesai Ramadan, Paskah jadi inceran. Telur semua diborong jadi ganti Kinder Joy. Wih, jadi mahal dong. Jadi mahal dong Kinder Joy-nya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dari fenomena war takjil ini kan sebenarnya memunculkan suatu hal yang positif juga kan, Dri ya? Iya banget, positif banget. Kita jadi bisa bertoleransi, jadi lebih erat lagi ya antar umat beragama, ya nggak sih? Sebenarnya boleh nggak sih kalau umat agama lain itu beli takjil? Menurut kalian gimana? Ya nggak apa-apa sih, karena kan ya pada dasarnya toh kan juga makanan juga, bukan satu yang istimewa, kecuali kalau misalnya kita yang umat muslim beli anggur, yang umat Islam ada anggurnya sama rotinya tuh kan. Kalau kita beli itu diecer kan juga nggak enak. Ya, anggurnya aja kan kita udah nggak boleh kan, gitu. Kalau mengandung alkohol kan kita nggak boleh. Tapi kan kalau misalnya makanannya emang selama makanannya halal, terus juga nggak mengandung yang diharamkan, kan juga nggak apa-apa kan, gitu. Apalagi kita konsumsi buat umat muslim misalnya. Tapi ketika orang non muslim kita beli, ya sama aja sebetulnya kayak kita datang ke satu restoran gitu. Kita datang, semua orang boleh aja makan kan ke situ, bisa beli, bisa makan minum di situ gitu. Bawa pulang pun silahkan aja. Cuma kan yang jadi masalah kan apakah di sini ada toleransi atau enggak gitu. Misalnya toleransinya apakah nanti begitu dibeli di situ apakah makan di situ kan. Kalau makan di situ kan sebentar orang pada puasa ya. Mungkin tapi baiknya sih kayaknya memang rata-rata memang umat-umat muslim, non muslim pun paham ya kalau harus jaga toleransi. Nah, gimana caranya kita umat muslim bisa ngejaga itu gitu. Jadi kalau menurut Kari sih gitu, kalau emang mereka selama bisa beli gitu kan, kenapa enggak, ya udah silahkan aja gitu, siapapun boleh beli kan gitu. Tapi nih Kari, kalau yang aku baca tadi ya di siang-siang tuh kan aku juga lagi agak gabut browsing aja. Ternyata Ramadan itu maknanya adalah membahagiakan semua. Jadi bukan cuma yang muslim doang. Jadi umat-umat non muslim pun juga bisa ikut, sebenarnya harus ikut berbahagia karena kan momen-momen bahagia ketika di bulan Ramadan ini kan Kak. Iya, sebenarnya kalau dibalikin lagi, Islam itu kan agamanya kan rahmatan lil alamin gitu kan, rahmat buat seluruh semesta alam gitu, termasuk yang ada di dalamnya kan ada juga yang non muslim, bahwa nah disitulah hebatnya Islam itu adalah membawa berkah buat siapapun sebetulnya. Makanya sebenarnya fenomena ini kan bukan terjadi di Indonesia tuh bukan pada saat tahun ini aja. Tahun lalu pun sebetulnya orang-orang non muslim itu mereka bukan war takjilnya bukan mencari, justru mereka memprovide. Itu banyak banget orang-orang yang non muslim itu mereka jualan, terus mereka bagi-bagi takjil juga gitu kan. Nah, itu kan salah satu bentuk kebaikan juga yang mereka anggap itu kebaikan yang bisa dibagikan juga kepada orang-orang. Nah, kita juga selama
tidak melanggar suatu syariat, kenapa enggak gitu loh, gitu kan. Jadi mungkin itu tradisi yang dibilangnya tradisi ya, gitu, dibilangnya tradisi. Karena tradisi itu selama tradisi itu tidak bersinggungan dengan atau tidak melanggar dari syariat yang ditetapkan agama, maka itu dibolehkan gitu. Kayak misalnya contohnya gini, orang sholat mungkin di Arab nggak ada orang yang sholat pakai sarung, gitu kan. Tapi di sini sarung itu kan kalau di Jawa kan bukan cuman, kalau kita mungkin pakai sarung cuma buat sholat aja, tapi di Jawa itu kan bukan cuma buat sholat, malah itu sehari-hari kan, itu tradisi kan, budayanya orang Jawa gitu. Tapi melanggar nggak? Selama nggak melanggar, selama itu menutupi aurat, toh bisa dipakai sholat. Nah itu maksudnya. Tapi kalau misalnya dipakai buat maksiat dan lain-lain, nah itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa melanggar, kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu aja, contoh kecilnya. Jadi kalau orang non muslim mau provide, mereka mau ikutan war takjil, ya selama nggak melanggar dan ada toleransi di situ, nggak masalah juga gitu. Silahkan aja gitu. Toh yang di provide juga kan makanan, bukan sesuatu yang haram atau ada mengandung racun misalnya gitu kan. Nggak mungkin gitu jualan ada racunnya gitu kan, nggak gitu sih menurut Kari. Nah, Dri, kan tadi Kari sempat ngebahas sedikit tentang tradisi di negara Indonesia ya. Iya. Kalau takjil ini kan sebenarnya bukan cuma suatu hal yang baru di tahun ini. Sebenarnya dari dulu juga, bahkan di negara-negara lain, takjil tuh udah sesuatu hal yang biasa di bulan Ramadan. Tapi kira-kira kenapa sih baru di tahun ini aja tuh nge-hype yang namanya kayak war takjil antar umat beragama, rebut-rebutan segala macam tuh Bener gimana? banget tuh, kayak dulu di Ramadan tahun lalu tuh kayak nggak pernah ada ya war takjil ini. Paling mah kalau dulu mah yang paling Mimi Peri bangunin sahur, ya. Sahur paling. Dulu tuh yang hype sahur ya, kayak bangunin sahur tuh Ramadan tahun lalu tuh, aku ingat banget. Sampai orang-orang pada pakai beduk ya kan, masuk rumah, iya. Ya sebenarnya kan kalau takjil ini kan sifatnya kan emang yang makanan ya gitu. Ya mungkin karena awalnya nggak tahu ya, mungkin kenapa bisa jadi hype, mungkin di awal ketika mereka nyobain, oh enak nih gitu kan. Ternyata enak gitu kan. Terus mungkin makanan-makanan yang dulunya nggak pernah dijumpain nih selama 11 bulan lainnya. Kayak misalnya makanan-makanan tradisional kayak gitu yang muncul tiba-tiba yang munculnya cuman ada di bulan Ramadan gitu kan. Nah, mereka kan juga penasaran gitu kan, apa sih makanan-makanan yang cuma muncul di bulan Ramadan, kira-kira kayak misalnya pacar Cina gitu kan. Tahu nggak pacar Cina? Tahu. Apa pacar Cina? Kayak apa sih, mutiara-mutiara gitu kan. Itu. Kayak misalnya itu kue bisa di es lumpur, buah gitu kan. Kalau es buah kan ya mereka bisa makan. Atau misalnya kue jajanan pasar yang mungkin mereka juga nggak ketemu itu setiap hari. Nah tiba-tiba ada muncul ini, cobain, enak, besok beli lagi bukanya jam berapa? Ternyata pas begitu buka barengan sama orang-orang muslim lagi cari makanan buat buka, rame banget kan. Rame banget, akhirnya mereka kehabisan. Setelah kehabisan besoknya masih ngincar makanan itu, tiba-tiba kayaknya harus datang lebih pagi deh. Kayak kita aja misalnya gitu, war tiket nih, nggak dapet nih jam segini misalnya. Oh berarti harus lebih cepat lagi kan, duluan. Nah sama mungkin kayak gitu, prinsipnya mungkin kayak gitu. Jadi jam 3 kayaknya udah pada buka, kan analisis dulu mungkin mereka. Wah jam 3 nih udah pada buka nih, udah pada gelar nih, udah gelar jam 3 siap-siap, 3:30 mereka sholat, habis sholat mereka datang lagi, baru muncul, baru dihajar ya kan, baru beli. Nah di situ masih anget, itu tadi masih anget, ternyata enak. Nah mungkin dari situ, jadi akhirnya jadi hype gitu si war takjil ini. Padahal sebenarnya mah nggak ada yang something spesial gitu, maksudnya ya tiap bulan Ramadan pasti akan begitu. Apalagi di sosial media kan sesuatu yang ada tuh langsung cepet banget gitu. nyebarnya ya. Apalagi sekarang udah ada sosial media kan kayak apa ya, perpanjangan tangan, perpanjangan lidah gitu kan, apa aja bisa jadi viral segala sesuatu. Nah itu bisa jadi faktor pendukung kenapa si takjil ini sekarang jadi ada istilahnya war takjil, sekarang jadi viral, jadi hype kayak gitu, bisa aja sih. Tapi aku penasaran tuh, Sas. Kari tuh biasanya kalau buka puasa pakai apa sih menu berbukanya?
Biasa sih simple ya kalau buka puasa. Tapi kalau dari yang Kari tahu nih ya, biasanya sih kalau Kari buka kalau kemarin sekarang sih cuma air putih sama kurma atau enggak gorengan. Udah sih sebenarnya itu aja. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ke apa, kita kan harus balikin lagi ya segala sesuatu. Dicontohin gak nih sama Rasul gitu kan? Bahkan kan ada tagline nih. Kan pernah dengar nggak tagline-nya? Berbukalah dengan yang manis. Oh ya, berbuka dengan manis-manis. Emang iya berbuka dengan yang manis? Apakah emang begitu Rasul buka puasa itu dengan sesuatu yang manis? Iya, harusnya. Bahkan itu ke mana tertuju pada satu brand minuman kan, akhirnya kan berbukalah dengan yang manis. Akhirnya semua orang-orang bukanya Dengan yang pasti manis-manis. dengan minuman yang manis, misalnya teh gitu kan, atau misalnya apa. Padahal mah sebetulnya kalau Rasul tuh buka itu pertama beliau itu selalu buka dengan kurma yang basah gitu. Kalau nggak ada kurma yang basah, beliau buka dengan kurma yang kering. Kalau nggak ada kurma yang kering, dia akan minum seteguk air putih. Udah cukup, that's it, itu aja. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan gitu. Jadi kalau berbukalah dengan sesuatu yang berbukalah dengan yang manis itu kayaknya bukan dalil gitu loh, bukan sebuah dalil. Jadi Itu cuma bukan iklan. berbuka yang manis terus es buah segala macam diminum dong Nah, Kak. iya misalnya bukalah dengan yang manis, bukanya sama permen manis ya kan, nggak harus gitu. Kayaknya gitu. Itu yang dicontohin sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi aku masih penasaran tau sama yang istilah war takjil ini kan, kita nih istilahnya bukan berbagi, saingan dengan agama lain. Nah ini kalau misalnya dari perspektif Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa Kak? Kan kalau di Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu. Nah ini kalau menurut Kak Ari sendiri gimana sih fenomena war takjil ini dengan antar umat beragama itu sih? Ya itu tadi apa, selama masih bisa ngejaga toleransi, selama masih bisa ngejaga kerukunan, kayaknya sih it's okay ya gitu. Malah justru seru gitu kan, misalnya sama-sama berburu makanan yang bakal dikonsumsi tapi sifatnya baik gitu kan. Karena kan ketika orang berbuka puasa itu, orang bahkan ada hadisnya kalau kita membukakan puasa orang lain itu bakal dapat pahala seperti orang yang berpuasa gitu. Jadi misalnya Kak Ari puasa, Sasi puasa, Kak Ari kasih Sasi makanan buat berbuka, so Kak Ari dapat pahalanya puasanya Sasi gitu loh, gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Jadi kalau dibalikin lagi ke kerukunan antara umat beragama yang ada di negara kita, I think it's a good thing gitu untuk ngejaga kerukunan. So nggak perlu ada yang diributkan gitu, nggak perlu ada yang ribut. Ini non muslim nih ngapain ikut-ikutan war takjil ya kenapa gitu kan, selama dia bisa ngejaga itu dan selama mampu bayar ya kan, selama nggak ngutang ya kan, selama nggak ngutang atau misalnya dia mencuri kan ya it's okay aja gitu. Toh kecuali kalau misalnya umat non muslim itu datang terus tiba-tiba ngejarah gitu misalnya, ngambil gitu, nah itu mungkin beda soal gitu kan. Ya jangankan non muslim, kita aja yang muslim kan dilarang buat ngambil hak orang lain, misalnya mencuri. Apalagi yang kayak gitu pasti ranahnya udah beda, pasti ranahnya ke hukum misalnya. Tapi kalau ngelihat persatuan justru itu ya itu balik lagi beberapa tahun belakangan ini, kemarin itu non muslim itu mereka provide takjil itu, bahkan ada yang gratis, bahkan ada yang berjualan. Nah kalau udah berjualan berarti kan artinya kan mereka berniaga, berdagang gitu kan. Kalau misalnya berdagang selama ada transaksinya halal, jual beli selama itunya halal, itu malah nggak apa-apa. Setelah Rasul juga mencontohkan beliau itu bertransaksi dengan umat agama lain gitu. Toh transaksinya halal, yang penting kan jual belinya, ada barang ditukar dengan sesuatu yang bernilai sama atau dengan uang gitu. Jadi nggak masalah sih. Bahas-bahas soal takjil jadi ngiler ya. Bawaannya jadi pengen beli semua yang ada. Langsung Bentar lagi. Berapa jam lagi, sabar. Iya sih. Tapi pernah nggak sih Di, kayak gitu? Kan kita puasa dari pagi sampai maghrib tuh ya, nahan lapar.
kayak rasanya berat banget, pengen langsung kalau ketemu jajanan yang lewat, ketemu takjil tuh pengen langsung beli semuanya, cobain Kayaknya semuanya. tuh pengen cobain semua, Iya. ya kan? Iya, emang manusiawi kan. Ya, bayangin aja dari mulai abis subuh kita sahur, setelah itu kita nggak boleh makan dan minum, ya kan? Nalurinya kan gimana tuh? Pasti naluriah lah manusiawi gitu kalau kita ngerasanya lapar, kita tahan nih lapar sama tahan nih haus gitu kan? Itu puasa secara yang ini ya umumnya gitu kan, nahan lapar dan haus. Terus ini udah jam-jam segini pasti udah jam-jam rawan kan. Terus habis itu kita pergi ke tempat yang di situ banyak takjil yang banyak banget. Belum aroma-aromanya, ya kan? Belum lihat warnanya. Langsung minum ya? Kayaknya tuh lihat tempat termos es buah berkeringat tuh kayaknya kan Udah ngebayangin rasanya udah tenggorokan. gimana tuh ya, terus lihat abang tukang jus nuangin gulanya gitu kan, kayaknya tuh udah ini banget. Nah cuman yang jadi masalah kan itu tadi lapar mata ya. Ya, lapar mata nih, kadang kita wah beli ini kayaknya yang manis kurang deh, bentar beli ini. Kayaknya yang asin belum deh. Ah, beli bakwan. Nah, kayaknya kurang nih kalau cuma ini nih. Ih ternyata ada ini, apaan nih? Ih baru nih, beli lagi. Pengen nyobain nih, Tiba-tiba pengen nyobain ini itu semuanya dibeli. tiba-tiba 2 kantong besar kita bawa pulang, jegret. Waduh, banyak banget. Sedangkan di rumah cuman sama kakak misalnya, atau cuman sama ayah sama ibu, cuma bertiga. Itu yang ngabisin siapa? Nah, kayak gitu. Ini yang masuk sebetulnya ke hukumnya Allah gitu ya, di surat Al-Isra nih ayat 26 sama 27 bahwa kita diminta untuk tidak boros. Karena kan kalau kayak gitu kan, satu kita boros uang, ya kan. Yang kedua adalah yang namanya mubazir, tau kan mubazir kan berarti apa yang kita udah ambil tapi nggak kita makan, akhirnya kebuang. Nah yang kebuang itulah yang mubazir, dibilang mubazir. Allah berfirman kan dalam surat Al-Isra, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan, atau menghambur-hamburkan itu mubazir itu, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita boros, kita berteman dengan setan. Tapi masalah yang boros-boros ini tuh relate banget sama program Green Zone kita ya, Sas ya? Iya benar. Food waste. Iya jelas, karena kan kalau udah boros, misalnya nih buka puasa ya, udah ngebayangin nih si teh ini, wah si minuman ini, si makanan ini udah bayar, buka tiba-tiba. Terus kita makan cuma 1 gorengan aja sama air putih. Rasanya gimana? Enggak, rasanya gimana? Kembung, ya kan? Iya. Kenyang. Kadang dua potong gorengan udah cukup. Kadang 1 lontong atau 1-2 lontong aja udah cukup, ya kan? Aku sering bikin itu. Nah, iya kan kadang suka begitu. Terus sisa makanannya kayaknya ntar deh habis buka. Habis maghrib, habis sholat ngantuk ya. Tadi habis isya ngantuknya lebih parah. Aduh, kok makin Ntar deh ngantuk buat ya. sahur. Ntar deh sahur, tiba-tiba sahur mama masak lagi. Dan makan yang dibuka buat apa? Nah, kayak itulah jadinya makin boros. Akhirnya begitu boros kebuang jadi food waste akhirnya kan. Nah, food waste itu yang ya di sekolah kan kita punya program kan, bahwa kita punya program kita nggak boleh ngebuang-buang makanan. Itu masuk ke dalam Islamic value kita kan, bahwa apa yang kita ambil harus kita habiskan, kayak gitu. Jadi itu balikin lagi ke surat Al-Isra tadi ayat 26 dan 27, bahwa Allah menyatakan di situ bahwa janganlah kita menghambur-hamburkan, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena boros itu temannya setan. Itu bukan kita yang ngomong, bukan Nabi yang ngomong, tapi Allah yang ngomong gitu. Tapi ini emang bener sih, Sas, emang perkaranya tuh emang food waste ini emang udah parah banget sih, soalnya Dampaknya gede ya Dri, buat lingkungan. di sini yang tadi aku baca juga nih ada datanya nih, statistik menunjukkan bahwa sampah pangan atau sampah makanan di Indonesia tuh meningkat sebanyak 20% ketika bulan Ramadan setiap tahun. Nah, itu dia kan, malah jadi data baru bahwa ternyata dari apa yang dihasilkan selama bulan Ramadan sampahnya makin banyak gitu kan. Esensinya malah kebalik, harus Nah, menahan hawa padahal nafsu, harusnya- jadi nafsunya makin meningkat nih. Iya. Nafsu Pas makin Ramadan. meningkat di waktu-waktu tertentu aja kan. Waktu pas lagi mau buka tuh, wah tadi lapar mata, akhirnya beli
sampah kita bawanya pakai apa? Plastik. Pakai plastik. Lagi, terus nanti ada lagi loh orang yang jualnya kemasannya plastik terus dibungkus lagi plastik, ya kan jadi double plastik gitu kan. Sedangkan kita punya kampanye tadi apa? Plastic-less gitu kan. Nah, itu yang akhirnya bisa jadi masalah baru gitu loh. Harusnya nih Islam yang tadi rahmatan lil alamin malah jadi akhirnya jadi berbalik gitu loh. Oh, jadi malah jadi banyak sampah, jadi timbul masalah baru akhirnya. Nah, itu yang nggak boleh. Sebetulnya ngomongin lagi soal boros tadi, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ Nabi SAW pernah bersabda kalau ada makanan kita yang jatuh, maka buanglah kotorannya gitu dan sebaiknya dimakan. Gitu. Jadi bukan kalau misalnya jatuh nih, kan dulu pernah dengar nggak sih belum 5 menit. Nah, belum 5 menit. Nah, itu sebenarnya bukan pembenaran ya, tapi emang begitu. Kalau ada yang jatuh jangan langsung dibuang. Kadang kan kalau ya jatuh gitu kan, ambil lagi yang baru. Nah, sedangkan ambil lagi, bersihin makanan yang kotornya, kalau perlu ya dipotek dulu yang kotor terus dibuang, sisanya ini menurut Nabi ya gitu. Dimakan, karena jangan dibiarkan, kita biarkan untuk setan. Nanti yang makan adalah si setan itu. Nah, itu hadisnya sahih. Tuh. Nah, makanya supaya kita nggak boros tadi, bukan cuman kita mengkontrol diri kita buat kita nggak beli-belian yang selama takjil itu, sama ya tadi ingat hadis itu juga. Jadi ingat sama Al-Isra tadi sama si hadis ini tadi. Itu. Nah, mudahan semua teman-teman mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan dan berbagai dampak negatifnya dari tadi ya, semoga kita kalau lihat takjil di jalanan nggak lapar mata ya. Namanya kabita, apa itu? Itu lapar mata, pengennya dibeli gitu. Bahasa orang dulu kayaknya ya. Kayak yang Kak Ari bilang tadi, kita mesti mencontoh sunnah Rasul ya. Jadi puasa bukan cuma sekedar menahan haus, menahan lapar, lemes, toto pas buka makan semuanya gitu. Nah, itu kan hawa nafsunya kan juga ditahan. Ditahannya di mana ya? Paling krusial kalau soal makanan pasti di jam-jam segini, jam-jam 4 tuh kan, jam-jam mau buka kita beli segala macam. Yang dimakan cuma 2. Itu juga menandakan gini, itu juga menandakan bahwa kita suka kenyang, kita nahan lapar, nahan hawa nafsu segala macam dari jam berapa, jam 5 lah ya, jam 5 sampai jam 6 sore, kemudian kita buka puasa dalam waktu cuma 5 menit kita udah kenyang. Itu nandain bahwa kepuasan dunia itu ya emang sementara aja gitu. Jadi there's nothing special gitu. Makanya Nabi berbukanya cuma pakai kurma basah, kalau nggak ada kurma basah pakai kurma kering, kalau nggak ada cuma seteguk air. Sederhana sekali ya. Sederhana aja. Tapi ternyata dari tadi kita nih ngobrolin istilahnya dari mulai tradisi terus ke wartakjil, tiba-tiba bahas soal food waste. Bahkan dampak buat lingkungannya besar banget ternyata ya, Di mubazir. bulan Ramadan itu bukan cuman agama doang yang kita bukan agama doang yang kita kita genjot, kita tambah gitu. Ternyata ada dampak lain juga selain dari misalnya lingkungan, terus juga misalnya sosial. Ketika gimana sih supaya takjil-takjil yang tadi sisa itu kita berikan kepada yang lebih membutuhkan lagi segala macam. Bahkan kalau kita punya tetangga yang non muslim, kalau kita punya makanan berlebih, kita pun boleh memberikan makanan itu kepada tetangga kita. Bahkan, malah harus bukan juga daripada kebuang kan? Benar, daripada kebuang itu tadi, daripada mubazir nggak kebuang, kenapa nggak kita kasih gitu kan? Dan Nabi juga ngingetin siapa sih orang yang paling dekat buat kalau kita punya sesuatu yang paling kita mau ngasih nih, siapa yang paling dekat yang kita mau kasih duluan? Siapa? Lihat tetangga sebelah rumah, kalau nggak ada depan rumah, kalau nggak samping gitu. Nah itu Nabi juga ngajarin buat kita juga berperilaku baik dengan tetangga, yang nggak harus kita pilih-pilih. Mau sebelah kita orang Hindu, mau depan kita orang Kristen misalnya, nah itu kita nggak usah milih. Yang penting mereka tetangga kita kasih gitu. Itu bagian dari bentuk rahmatan lil alaminnya tadi gitu.
Wah, tapi kayaknya nih waktunya sudah ini ya, Mau Sas, ya, buka? udah. Iya, benar. Mau buka. Mau warteg Mau wartakjil Iya, mau jangan-jangan takjil. nih. Kita Bentar keburu lagi. habis. Iya, takut ketinggalan. Kayaknya kita sudahi dulu aja kali Sas ya di podcast pertama kita. Semoga pembahasan tadi bisa jadi insight baru buat teman-teman di sana ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa harus tetap jaga lingkungan dan jaga toleransi antar umat beragama karena ini adalah sebuah hal yang sangat amat penting ya. Terus Sas, apalagi? Ada kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir. Apa aja deh. Jadi teman-teman sebelumnya jangan lupa untuk follow IG kita di @nasa.school dan juga Subscribe YouTube-nya. Yes, betul. Pokoknya semua platform sosial media buat terus ikutin kegiatan kita dan program-program selanjutnya, mungkin podcast episode selanjutnya yang akan datang. Jangan lupa ditungguin teman-teman. Karena untuk podcast selanjutnya kayak bukan kita lagi Sas, bakal ganti orang. Lebih asik lagi daripada kita. Udah itu aja kali ya. Ya. Oke. Makasih Kari untuk waktunya. Sama-sama. Ya, selamat Bermanfaat. selamat wartakjil. Yes. Selamat wartakjil. Ya itu saja teman-teman dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Semoga teman-teman selalu lancar puasanya, belum ada yang batal. Amin. Dadah. Dadah.